halaman 50 Al-Ahad kelas 12 saja. Kelas 12 untuk kelompok ganjil. Ya, untuk kelompok ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Al-Ahad. Al-Ahadu utawi ahad. Hadis ahad. Ma itu hadis. Yuqabilul mutawatira kan ngadepi atau berlawanan apa ma'al mutawatira yang mutawatir. Wayang kasimulan terbagi apa bila salah satu anusamin maring telur bagian. Al-awwalu al-ula utaikan pertama as-sahih itu hadis sahih. Wa huwa utai as-sahih ma itu hadis kita sholat dan sambung apa sanan hadimah yang udulin lawan pira-pira wong sing adil dobidina kan kuat daya ingatane bila sudulin lawan orang recel terus berbeda dengan yang lain. Bila sudulin lawan orang berbeda karo liyane karo riwayat liya wala ilatin qadihate lan ora kelawan alasan kang bisa nyacakno. Wa min hadzal ismi lan itu saking ikilah bagian ahaditsu sahihil Bukhari wa Muslim utawi biro-biro hadis sahih loro Imam Bukhari Muslim. Wa huwa utai as-sahih hujjatun li dadi hujjah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini kalau dibandingkan yang lebih unggul secara mandiri antara Sahih Bukhari dan Muslim, maka Sahih Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim. Kitab Bukhari itu berisi mendekati 7.000 hadis. 7.000 hadis itu hasil dari seleksi 600.000 hadis selama masa 16 tahun. Setiap Imam Bukhari berhasil menilai sahih satu hadis, beliau kemudian beristikharah. Jadi Imam Bukhari dalam memasukkan hadis-hadis yang dimiliki itu dalam kitabnya itu melalui istikharah. Satu hadis istikharah satu kali paling tidak, bisa lebih. Karena itu maka tidak heran kalau kemudian hadis Bukhari ini adalah hadis yang paling unggul, di bawahnya adalah hadis Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim diistilahkan hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh keduanya. Asalnya Al-Hasan. Yang kedua, kaitan kedua itu Al-Hasan, hadis Hasan. Itu kira-kira gitu. Lu enggak nanti habisnya berapa menit? 25 ya. Bahwa utai Al-Hasan mashtahara rijalu iku ma hadis istaharat yang terkenal sapa rijalu bira-bira rawine mah dunastihar rijal sahih di bawah terkenalnya bira-bira rawine hadis sahih. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Dia sapa sira ing Allah haitsu ma kunta ing dalem panggonan ana sapa sira.
Wa adwi lan yusul sapa sira as-sayyi'ata ing kebajikan al-hasanata ing as-sayyi'ata ing kaelekan al-hasanata ing kebajikan tamruha mongko mlebur apa hasanah ha ing sayyi'ah wa khaliq lan gawiya pekerti gawiya sopan santun sapa sira anna saing manungsa bi khuluqin hasanin lawan akhlak kang bagus. Rawahu Tirmidzi wa hasan. Wa huwa utai hasan aidan halimane iku hujjatun dadi dasar hukum. Jadi persyaratan sahih tentang ittisalus sanad harus adil rawinya, kuat ingatannya, tidak berbeda dengan riwayat yang lain, tidak ada ilah qadhiyah, sama dimiliki oleh hadis hasan. Hanya saja bedanya antara perawi tersebut dalam hadis sahih dan dalam hadis hasan berbeda dalam kepopularitasnya dan berbeda dalam popularitasnya. Karena itu maka hadis hasan tetap bisa menjadi dasar hukum. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa huwa aidan hujjatun. Ar-rasali satu tekan ketiga itu ad-dhaif dhaif. Wa huwa utai dhaif iku ma hadis qasura kang kacendhek kang sak isore atau kang luwih ndek antara jatil hasani tinimbang derajat hadis hasan. Artinya derajat keunggulannya hadis dhaif di bawah hadis hasan. Wa huwa utai dhaif mulai sampai hujjatin. Ora-ora apa dhaif hujjatin itu dadi hujjah. Bi isbatil ahkami dalam ketentuan pira-pira hukum. Qala al-Imam an-Nawawi dawuh sapa Imam Nawawi qad ittafaqal ulama temen sepakat sapa ulama ala jawazil amali ing atase menangi nglakokno bil hadis dhaif lawan hadis kang apes dioleh nglakokno fi fadhailil amali ing dalem keutamaan pira-pira amal. Maqala lan dawuh sapa al-muhaqqiquna pira-pira ahli membuktikan kebenaran makna amal bihi utai maknane nglakokno bihi kelawan ad-dhaif dia ing dalem fadhailil amal riwayat iku nyeritakno ad-dhaif wal istidlal lan gawe dalil bihi kelawan ad-dhaif ala fadilatil amali ing atase keutamaane amal la ala aslil amali ora ing atase dasare amal. Jadi hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk menetapkan suatu hukum suatu amal karena memang dhaif. Walaupun dhaif itu kemungkinan benarnya ada, tapi kemungkinan benarnya itulah artinya kemungkinan benar ini di bawah kemungkinan salahnya. Karena itu tetapi tidak tertutup kemungkinan dia itu benar ya, nanti di belakang ada faidah warada dalilun mengenalikan itu apa dalilun dalil diwujud bisyai lawan wajib sesuatu au bilan bihi utawa lawan sunnah syekh wa akharu lan teko apa kang liya bi fadilatin lawan keutamaan tataran tabukan timbul kang terjadi kang timbul apa fadilah ala dalika wajib nata sebengkono wajib amil mandub utawa mandub lakinnahu tetapine hadis atau akhar dhaifun iku apes jaza mongko menang istidlalu apa gawe dalil bihi kelawan akhar utawa dhaif alaiha ing atase fadilah fayakunu mongko ana apa dhaif
katabi'i iku kaya dalil kang mengikuti lima maring perkara maring dalil dalakan nuduno apa ma lima maring perkara dalakan nuduno alaihi ngatasi ma asul al-wujubi apa asal kewajiban awit nanti utawa kesunatan atau dasar kewajiban atau dasar kesunatan di annahu krono satu menit di annahu krono satu menit kelakuan ingkana iku lamun ana apa dhaif sahihan iku sah di nafsil amri ing dalam kenyataane bakat mu'tiyah tahu monggo temen diwai apa dhaif haqahu ing haqi dhaif minal amali bihi saking lakono bihi lawan dhaif wa illa lan lamun ora kana sahihan fi nafsil amri falam yatarattab mongko ora timbul alal amali bihi ing atase lakono bihi lawan dhaif mafsadatu tahlilin apa kerusakan nalalno wala tahrimin lan ora kerusakan nalalno min hadil qabili iku setengah saking iki macem iki werna hadis fadhailus shalah utawi hadis pira-pira keutamaane salat wasiyam wa dzikri di anna asla hadzal amal krana satune asale iki amal sabata itu tetap apa aslu hadal amal bil ahadits sahihah sabata itu tetap apa hadal amal bil ahadits sahihah lawan beberapa hadis kang sahih. Jadi hadis ahad adalah hadis yang menjadi lawan daripada hadis mutawatir. Kalau mutawatir disebutkan dulu bahwa hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Berapa ukuran banyaknya nggak ada batasnya. Ukuran banyaknya adalah sampai melahirkan ilmu daruri. Sampai melahirkan ilmu daruri itu kan mutawatir. Ya. Jadi tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya, tetapi yang menjadikan ukuran dalam hadis mutawatir adalah banyaknya perawi itu bisa membuat hadis itu seakan-akan bisa menciptakan ilmu daru. Beda dengan ahad. Kalau ahad kan begitu. Ahad itu lawan mutawatir, jadi perawinya hanya beberapa orang saja dan tidak menghasilkan ilmu mutawatir. Tapi tidak menghasilkan apa itu namanya ilmu daru tidak menghasilkan ilmu nadhar. Kemudian hadis ahad ada 3 macam, yaitu ahad sahih, hasan, dan dhaif. Ahad sahih adalah ahad yang memenuhi 5 syarat, yaitu pertama sanadnya harus sambung kepada Nabi. Sehingga kalau ada sanad yang tidak disebutkan dalam hubungan antara satu dengan yang lain, maka ini tidak dimasuk pada hadis sahih. Yang pertama harus bisa sanad, yang kedua harus adil dalam riwayat. Jadi tidak ahli bohong, tidak fasik. Ya, tidak fasik. Kemudian dhabit, kuat daya ingatannya, tidak lupa. Bila itu tidak berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain dalam maknanya, walaupun kalimatnya mungkin berbeda susunannya, wala ilatin qadhi'ah, tidak memiliki alasan-alasan yang membuat hadis tersebut tidak sahih. Seperti munqati', seperti hadis mauquf, itu kan termasuk hadis-hadis yang tidak bisa dikatakan sahih. Kemudian di bawah sahih adalah hadis hasan. Hadis hasan itu perawinya sama syaratnya dengan perawi hadis sahih,
Hanya saja bedanya adalah dalam popularitas. Hadis hasan lebih terkenal, hadis sahih rawinya lebih terkenal daripada hadis hasan. Contohnya hadis taqilah haitsuma kunta wa ati sayyi'atul hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disebut sebagai hadis hasan. Boleh dibuat hujah, boleh. Hujah hukum sama dengan hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah dhaif. Hadis ahad yang dhaif itu lemah, artinya lemah. Tidak mencapai derajat hadis hasan. Rawinya mungkin tidak sambung. Kalau sambung mungkin derajatnya rawi tidak sama dengan derajatnya hadis hasan. Ada pembohong, ya, suka membohong dan lain-lain. Sehingga adanya perawi-perawi yang tidak memenuhi syarat untuk sahih dan hasan, maka membuat hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Bahwa laisa berhujjatin fi isbatil ahkam. Hadis dhaif tidak bisa menjadi hujjah dalam menetapkan hukum. Hadis dhaif tidak bisa menjadi hujjah dalam menetapkan hukum. Tapi bisa dibuat hujjah dalam menetapkan fadhail, keutamaan. Pertanyaannya, kenapa kalau dhaif kok pakai diberi hak untuk diamalkan, kok tidak dibuat saja? Maka jawabnya adalah dhaif itu adalah dhaif sahih dan dhaif hasan dan sahih itu adalah ijtihad daripada ulama hadis. Karena itu ijtihad, maka kemungkinannya dalam ijtihad itu ada benar salah. Kalau tidak benar ya salah. Jadi kita nggak bisa memastikan ini salah ini benar. Ijtihad itu adalah begitu. Seorang ijtihad salah tetap mendapat pahala, benar dapat 2 pahala. Karena itu maka hadis dhaif tetap diberi hak untuk diamalkan sebab ada kemungkinan benar. Cuma penamalannya tidak dipakai untuk menetapkan hukum, tetapi hanya dipakai untuk menunjukkan keutamaan hukum yang terkandung dalam suatu amalan atau suatu hadis. Ketika dimungkinkan hadis dhaif itu benar, sahih, kok kita buang, tidak kita pakai, maka pertanggungjawaban di kepada Allah ada. Atau sebaliknya, ya, ketika hadis dhaif itu ada tapi kemungkinannya salah di hadapan Allah, ya tetap kita tidak berdosa. Sebab kita telah melakukannya dengan ijtihad. Inilah hadis dhaif itu. Jadi tetap diberi hak untuk diamalkan karena memang mengandung kemungkinan benar. Sebab disebut hadis wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak membuat ucapan dengan mengikuti hawa nafsu, termasuk hadis dhaif. Karena itu dhaif kemungkinannya benar, maka berarti harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan berarti kita menentang kepada hadis Rasul. Karena itu maka pembatasan pengamalan dalam hadis dhaif ini dibutuhkan. Ya karena itu tadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, dibutuhkan pembatasan. Bagaimana pembatasannya? Hadis dhaif itu hanya bisa diamalkan dalam fadhailil a'mal. Tidak bisa diamalkan untuk menetapkan hukum. Hadis tentang bagaimana pahalanya puasa Senin, puasa Kamis, bagaimana pahalanya zikir dan seterusnya, itu boleh dipakai hadis dhaif untuk menentukan keutamaannya. Tetapi untuk menentukan bagaimana hukum salat sunat, bagaimana hukum puasa Senin Kamis, hukumnya zikir dan seterusnya, maka untuk menetapkan hukum semacam itu harus menggunakan dalil sahih atau hadis sahih. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa keluar dari tuntutan tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa hadis dhaif kok tidak kita
tinggal. Kenapa hadis kok tidak ditinggalkan saja? So kalau kita tinggalkan tetap ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena itu adalah kemungkinan apa soke itu ada. Kurang zaman. Jadi kalau seandainya hadis dhaif itu terkait dengan tahlil tahrim dan dijadikan sebagai dasar hukum, padahal kenyataannya nanti ijtihad itu salah, berarti akan membawa timbulnya bahaya tahlil tahrim. Kalau kenyataannya benar, tidak apa-apa, tidak ada bahaya apa. Demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau kenyataannya hadis dhaif itu benar, maka tidak berbahaya adanya tahlil tahrim. Tapi kalau salah, dijadikan sebagai dasar hukum, maka akan terjadi menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam agama kita. Karena itu maka hadis dhaif bisa diamalkan dalam menetapkan keutamaan amal, tidak dalam aslul ahkam, dasar hukum. Terima kasih, dan untuk selanjutnya tugas Anda adalah menerjemahkan Al-Ahad sampai akhir. Besok ketika masuk dikumpulkan dalam bentuk lampiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.